والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء. Syukron jazila, terima kasih kami sampaikan. Acara ke-7, sambutan. Sambutan yang pertama dari pendiri Yayasan Miftahul Ulum kepada yang terhormat Bapak Haji Ali Muryo dan Ibu Hajah Indah Syarifah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pendiri yayasan Bapak Haji Ali Muryo, yang saya hormati Ketua Yayasan Ananda Haji Muhammad Rifan, yang saya hormati pengasuh Pondok Putra Ananda Haji Ashraful Firdaus Al-Hafidh, yang saya hormati pengasuh Pondok Putri Ananda Hajah Umi Nadiroh Al-Hafidhah, juga yang saya hormati Ananda manajer yaitu Hajah Linda Nuria, juga yang saya hormati kepala sekolah SMP, SMA, Dewan Guru, para ustadz ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang saya hormati yang berkenan hadir pada pagi hari ini, juga santri putra, santri putri yang aku sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada siang hari ini telah mendapatkan rahmat juga hidayah, ditetapkannya iman dan Islam, juga disehatkan jasmani serta rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju Ma'had Tahfidzul Quran Putra dalam acara wisuda binador yang angkatan ke-15. Selawat beriring salam marilah kita curahkan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai hari ini kita masih dianut oleh umat beliau, sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ini adalah keluarga besar Miftahul Ulum. Jadi ibu sudah percaya dengan kami memasukkan anaknya jadi keluarganya Miftahul Ulum. Jadi kami tidak mengundang dari luar, Bu. Khusus ini wali santri, baik anak santri putra maupun anak putri. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu dan bapak yang sempat hadir pada hari ini, yang mengikuti dari pagi prosesi wisuda
binazor yang ke-15 sampai nanti selesai. Dan kita bersyukur hari ini kita syukuran ananda kita anak sebanyak 69 telah lolos di wisuda binazor. Tidak gampang Bu, wisuda binazor. Ada yang baru setengah tahun sudah bisa lolos, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun pun belum wisuda. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, juga sama bapak-bapak. Anak-anak kita ini semuanya cita-citanya pengen jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Saya tanya kepada ibu dan bapak, apakah sudah siap anaknya menjadi keluarganya Allah hafiz Al-Quran 30 juz? Siap. Bapak ibunya siap. Anak-anak? Alhamdulillah. Jadi ibu dan bapak, hari ini kita syukuran untuk anak-anak kita yang sudah lulus. Bagi yang belum ikut wisuda atau belum lolos wisuda, saya mohon kepada ibu dan bapak untuk dukungannya. Jangan dimarah, didukung, disemangati supaya dia juga ikut wisuda, Bu. Yang wisuda syukuran, senang-senang. Yang belum wisuda sedih. Jadi dukungan ibu dan bapak. Ibu dan bapak anaknya sudah di sini, jadi saya mohon di sini ini tirakat, Bu. Senin Kemis disuruh puasa. Ibu bapak sendiri di rumah bagaimana? Ikutkah tirakat puasa untuk anandanya? Belum. Sudah banyak apa belum yang sudah insya Allah ngacung? Loh, kok nggak berani toh Bu? Ini Pak, anandanya dikirim ke sini suruh puasa, suruh ngafal Quran, sedangkan ibu dan bapaknya bagaimana di rumah? Sudahkah tirakat? Sudahkah mendoakan sesuai dengan keinginan bapak pengen punya anak yang hafiz Al-Quran? Sudah, tadi puasanya belum. Ya Allah, Bu, jadi kalau ibu pengen benar-benar anaknya jadi hafiz Al-Quran, tolong dibantu ya puasanya, ya tirakatnya, bahkan sampai mencari rezekinya pun harus yang halal. Kenapa? Supaya memudahkan ananda-ananda ini untuk menghafal Al-Quran. Bu, ibu mungkin kaget kok yang sambutan ini ibu dan bapak ini ya. Baru tahun ini Bu, bapak mau naik ke panggung. Mulai berdirinya tahun 2000, sekarang 2020, berarti 20 tahun baru Bapak Haji Ali Muryo naik ke panggung. Alhamdulillah. Ini pasti ada rahasia yang ingin langsung disampaikan ke Bapak dan Ibu semua. Nanti tolong didengarkan. Mungkin ini amanat. Karena beliau kemarin sudah ulang tahun ke-63, katanya umur saya sudah sampai seperti Rasulullah. Kalau toh masih dikasih panjang umur, idola adalah bonus dari Allah. Nah ini makanya mau naik ke panggung. Jadi saya mohon kepada ibu, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita syukuran, jadi nanti kita makan bersama-sama seadanya ya Bu ya. Namanya syukuran, namanya di pondok supaya ibu ngincip makanan di pondok. Oh seperti ini. Ya enak, ya enggak enak ya Bu ya. Ya. Kemudian jadi saya mohon maaf juga terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita dukung anak-anak kita.
Mulai saat ini ibu harus bisa juga di rumah ikut mentirakati anak-anak ini supaya langsung jadi hafiz Al-Quran. Kalau enggak, paling enggak adalah entah tadi ada 10 juz, 20 juz, bahkan ada yang 25 juz, belum sedikit lagi, ada yang sudah 30 juz tapi beliau tidak mau diwisuda dulu karena apa? Ingin murojaah, artinya ingin melancarkan dan ingin menggurukan dulu ke gurunya Bapak Ashabul Firdaus di Jombang. Jadi insya Allah tahun depan akan ada wisuda bil goib, nggak tahu berapa anak yang akan diwisuda bil goib. Doakan Bu ya, semoga anak-anak kita terpilih ya Bu ya. Amin. Jadi itu aja sambutan dari saya. Saya mohon doa dari Bapak dan Ibu semua. Semoga kami yang mendampingi anak Ibu semua 24 jam kami di sini Pak, membimbing anak Ibu dan Bapak semua. Juga saya mohon maaf nanti kalau mau pulang bagi wali murid putra ini terbuka aja ya Pak ya. Jadi ada baju yang jatuh tidak mau ngambil, saya kumpulkan, tolong nanti dipilihin ini baju siapa, pasti Ibu tahu karena Ibu yang membelikan. Supaya apa? Saya dengar selenting-selenting bahwa baju anak saya banyak yang hilang. Di sini nggak ada maling Bu. Toh kalau maling anak Ibu juga berarti. Karena dikurung, tidak ada orang luar yang bisa masuk. Jadi nanti kalau wali murid putra, tolong ya, itu ada di belakang mobil itu sudah saya kumpulkan, nanti diambil sendiri-sendiri orang tuanya. Jadi ada bukti bahwa baju itu tidak hilang, tapi baju itu ada jatuh nggak mau mengambil sehingga dia gengsi. Karena anak orang kaya, jadi beli baju terus ya Pak ya. Saya rasa itu aja. Sedikit supaya Ibu enggak tegang. Tolong dilanjutkan Bapak Haji Ali Muria. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini selama 20 tahun saya mendirikan pesantren. Baru tahun ini saya memberanikan diri menaikin panggung bicara dengan anak-anak, bapak-bapak. Saya anggap ya keluarga sendiri tadi. Ini ada PR yang mau saya sampaikan Pak, Bu. Ini tolong diingat. Jadi pondok kami ini berhasil 80% itu putra bisa baca Al-Quran. Ya PR-nya yang 20, mari kita pikul bersama, tolong kerjasamanya. Sampai kelas 3 itu belum lolos wisuda. Berarti Miftahul Ulum belum mengakui anak itu bisa baca Al-Quran. Lah ini tolong yang sampai 3 tahun kok belum bisa ngaji. Lah ini apa dari gurunya? Saya rasa Pak Ustadznya, semua dewan guru sudah saya persiapkan sedemikian rupa, sudah cukup bagi kami. Tapi namanya kiunya anak, apa dukungan, apa bagaimana, tolong diperhatikan kerjasamanya. Bapak Ibu kira-kira mau nggak saya kasih rahasia saya? Nah, kalau mau, saya dulu pernah mesantrenkan anak Bu, sama seperti Bapak Ibu. Jadi tolong kalau ngikutin cara saya, tanyakan setiap bulan pada gurunya, siapa gurunya, bagaimana Pak Ustadz, anak saya ini mau ngaji apa enggak? Karena sudah saya masukkan Miftahul Ulum kok pulang masih
bacaannya patah-patah ini. Nah ini tolong ditanyakan. Jangan nanyakan ada masalah gelut aja itu. Nah itu saya nggak setuju. Jadi tanyakan setiap bulan kan ada besok. Nah temuin dewan gurunya siapa. Pak Ustadz bagaimana anak saya ini mau ngaji apa enggak. Nah itu kerjasama apa itu. Kalau hanya sekedar ngasih materi uang ya itu yang dukung cuman baru separuh Bu. Karena apa? Ya perhatian kasih sayang tadi belum sepenuhnya. Kenapa kok saya buka sampai makan bersama setiap bulan? Nah itu saya perbolehkan. Karena apa? Anak dengan orang tua biar tidak merasa dibuang di pesantren, ada kasih sayang. Nah satu seperti itu. Dua ya ngurangi beras juga. Ya kira-kira begitu. Saya kan mesantrenkan anak dulu di Jombang Pak. Jadi ya agak jauh. Jombang Lampung itu ya kira-kira ya sebelah sana sekinco dikit lah gitu. Jauh juga gitu loh. Jadi sering saya tengok, saya pasrahkan. Terutama saya pasrahkan kepada kiai, sudah benar bapak-bapak ibu pasrahkan, sudah benar. Tapi komunikasi dengan para ustadz, karena Pak Azhab tidak mungkin mampu mengatasi anak sekian banyak dan mengondisikan anak itu tidak mudah. Karena saya ikut bagian luar, enggak bagian ilmunya Pak, bukan bidang saya itu. Dan yang kedua, ini keluar dari jalur ini Pak ya. Ini ada sentilan yang enggak enak Pak. Benar-benar di telinga saya dengar sendiri gitu. Sentilannya itu begini, Miftakhul Ulum siapa pendirinya? Kalau mau pesantrenkan anak itu lihat dulu pendirinya dan kiainya siapa. Lah ini Kiai Bukit yang bilang begitu. Lah saya merasa tersinggung gitu loh, dibuka di forum. Jadi sekarang saya buka di forum supaya Bapak Ibu tahu. Nah, tapi kalau pendirinya siapa ya memang saya demi Allah Pak, memang saya tidak bisa ngaji, tidak bisa baca tulis, itu saya berani sumpah. Tapi kalau Allah kum fayakum, ya nggak ada daya Pak, manusia gitu loh. Saya paham seperti itu. Nah sentilan seperti itu ya agak berat lah bagi saya gitu. Tapi untuk pribadi saya, jadi kalau masalah di belakang saya itu siapa, nah hasil anak bagaimana, lah itu yang perlu ditanyakan. Ada yang bilang ngaji nggak tahu artinya, ngoceh kayak burung beo, wah nggak enak juga itu. Jadi begini, kalau mau artinya berapa tahun dulu, baca Fatihah aja nggak lurus mau artinya, nah ini. Jadi sentilan seperti itu ya tolong ditangkis ya, minta tolong saya. Karena apa? Fakta yang membuktikan anak-anak ini ya sudah siaplah yang sudah 3 tahun, sebagian itu yang mulai renovasi dari pembukaan tahun berapa? 2017 sama yang 15 tahun itu hasil anak itu saya rasakan ditelan Pak sama yang 3 tahun. Jadi 2017 sekarang 2020 kan habis renovasi itu. Jadi perbaikan sistem karena keinginan saya kepingin maju, itu keinginan saya. Dan bagi PR yang anak 3 tahun sampai nggak bisa ngaji apa nggak lolos wisuda, saya merasa berat Pak. Beratnya bagaimana? Joglo sudah jadi, gambarnya sudah Al-Quran, masuk di sini ya sangat memalukan. Tapi minta tolong kerjasamanya dengan para ustadz, ditanyakan anak saya mau ngaji apa tidak. Lah ini jangan dikirim duit aja. Nah itu supaya nggak inilah Pak, nggak gengsi sama yang Bapak mau masuk tadi belum selesai itu. Jadi itu sudah tak gambar seperti itu, saya pilih-pilih di Indonesia itu belum pernah ketemu. Tapi kalau lebih bagus banyak. Tuh, kalau potongannya seperti itu belum ada, adanya di Arab Saudi. Tuh Pak, kalau sering ke Mekah mungkin ngerti. Nah inilah pokok pembicaraan itu tadi Pak, saya hanya nyampaikan ya PR tadi loh, yang 20% ini, yang 80% ya alhamdulillah bisa melalui gitu.
Kalau mau 100% betul ya enggak bisa. Inilah Pak, saya namanya kurang terdidik tadi ya, cara nyampaikan terpatah-patah. Tapi PR sangat penting demi anak bapak ibu itu. Dan nanti kan kebutuhannya kalau nanti Pak, kalau kita kecepit sudah masuk sekaratul maut, kalau dipoto aja ya nggak foto itu, fotonya Yasin sampai mengeluarkan air mata, itu alangkah nikmatnya itu Pak. Tapi kalau nggak belajar dari sekarang, saya yakin tidak akan sambung itu. Saya kira dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? PR kita sama-sama ya Bu ya? PR kita sama. Jadi intinya Bapak ini memang nggak bisa ngaji, nggak bisa nulis, sekolahnya baru kelas 2 atau kelas 3 SD. Saya nggak mau bahas ke sana karena memang Allah bikin seperti itu. Kalau semuanya Bapak, terus yang lain nggak kebagian ya Bu ya. Jadi Bapak ini bagian fasilitas. Dikasih Allah rezeki, digunakan di jalan Allah supaya anak bangsa termasuk anak ibu-ibu itu jangan seperti saya, nggak bisa ngaji. Jadi saya bikin gedung seperti ini supaya anak-anak itu bisa ngaji dengan nyaman. Dikasih Allah rezeki yang nggak tahu Pak. Kalau hitungan manusia memang nggak masuk akal. Pak Haji ini kok bangun terus nggak berhenti. Uang dari mana? Pasti ibu ada yang bertanya seperti itu. Iya enggak Bu? Iya. Ya inilah Bu, kita menganggap bahwa kita memfasilitasi anak-anak yang mengaji atau membaca Al-Quran. Saya pun dapat bagian, dapat barokahnya Al-Quran. Kalau sudah dapat barokahnya Al-Quran, ya nggak tahu ya Allah sendiri yang ngasih rezeki. Kerjanya ya enggak, Bapak ini kerjanya ya di pabrik sudah menurun drastis. Ya enggak tahu, jadi Allahu alam. Kalau hitungan manusia 10 dikurang 5 tinggal 5. Kalau hitungan Allah 10 dikurangi 5 enggak tahu tambah berlipat ganda. Mari kita sedekah jariyah, dimanapun ibu, kemanapun disodakohkan terserah. Tapi kita anak-anak ini sudah bisa mendoakan ibu. Jadi kita tadi kalau sudah meninggal itu butuh doa dari anak yang soleh soleha, bukan dipoto-foto itu. Mayat dipoto-foto nggak dikirimi Yasin tahlil, ya nggak nyambung ya Bu ya. Jadi intinya kita ini pengen punya anak yang soleh dan soleha supaya nanti kita dipanggil Allah di alam kubur, kita didoakan oleh anak-anak kita. Bahkan Allah sudah berjanji barang siapa yang hafal Quran 30 juz akan jadi keluarganya Allah, keluarga Rasulullah, bakal dijamin masuk surganya Allah. Para orang tua akan dipakaikan mahkotanya di surga nanti. Pengen nggak Bu? Pengen, saya aja pengen. Ya alhamdulillah Allah sudah mengirim anak saya hafal Al-Quran. Termasuk yang membimbing anak ibu ini adalah anak saya sendiri, yang putra Pak Ashabul Firdaus, yang putri Ananda Umi Naziroh. Jadi alhamdulillah memang Bapak nggak bisa apa-apa, tapi di belakang Bapak anak-anaknya alhamdulillah dikasih ilmu oleh Allah sehingga bisa mengamalkan, mendidik anak ibu dan Bapak di sini. Sekarang terserah Bapak mau percaya dengan isu di luar, monggo. Mau percaya dengan kami, insya Allah kami amanah.
24 jam. Kalau belum tidur jam 10 itu saya itu apa Bu? Tidur istirahat nak. Jadi insya Allah Bu, anak ibu kalau masih saya dikasih umur sama bapak sampai akhir hayat saya akan mendidik, akan mengawasi anak ibu dan bapak. Selagi saya sama bapak masih dikasih rezeki sama Allah, saya tidak akan berhenti untuk membangun fasilitas Pondok Miftahul Ulum. Saya udah janji di Baitullah sama bapak Bu. Jadi sekarang ya terserah Allah, kalau memang dikasih rezeki ya terus bangun. Alhamdulillah hari ini libur karena ada kegiatan setiap harinya 20 orang pekerja yang untuk meneruskan asrama di atas itu. Dan SD alhamdulillah juga dipinta sama Bunda Linda kekurangan lokal karena wali murid pada nyerbu ke sini. Jadi saya kalau memang ada murid itu adalah ibu digerakkan oleh Allah. Bukan dipaksa sama saya atau sama bapak. Jadi digerakkan Allah sendiri kemana akan dikirim anak ibu dan bapak untuk ke pondok pesantren. Terserah ibu mau ke MU, mau ke tempat lain, silahkan. Saya hanya karena Allah, terserah Allah. Mau dikirim santri monggo, mau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting anak yang sudah masuk ke sini tetap saya bimbing, saya didik bersama anak-anak saya dan dewan ustadz, ustazah semua. Saya rasa itu aja. Sudah banyak yang disampaikan ya Bu ya, udah paham. Jadi saya serahkan kembali ke orang tua. Ini hari mau liburan, bisa langsung nanti dibawa, mau menyelesaikan administrasi monggo. Jadi silahkan dibawa pulang. Saya serahkan kembali ke ibu, saya istirahat 2 minggu. Ya, saya juga pengen istirahat, para guru juga pengen istirahat Pak. Tolong dibimbing ibadahnya, ngajinya, ditanyakan, tolong saya serahkan ke ibu lagi, tolong dibimbing anak-anaknya. Nanti pas waktunya kembalikan lagi ke sini, insya Allah saya akan jadi orang tua, wakil daripada ibu dan bapak semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazila, terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua dari perwakilan wali santri dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Kansiri. Kepada beliau dipersilahkan. Permisi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in umur dunya waddin wa ala alihi wahsabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah, pendiri Yayasan Miftahul Ulum, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari orang tua wali murid Mahatul Tahfizul Quran Miftahul Ulum. Pertama dan utama, kami ucapkan selamat kepada seluruh anak-anak kami yang telah berhasil lulus wisuda Al-Quran bin Nazar tahun ini. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari Al-Quran untuk anak-anak kami
itulah buah kerja keras kalian dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa masih bertemu, berkumpul, bertatap muka dalam rangka Wisuda bin Nazar ke-15 Ma'at Tabisul Quran Miftahul Ulum Bukit Kemuning. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya sangat kita harap-harapkan, baik semasa kita di dunia ini, terlebih di akhir yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Pesan kami kepada anak-anak, jadilah anak yang soleh dan solehah. Jangan pernah puas dengan ilmu yang telah kalian dapatkan. Kejar terus cita-cita kalian, tingkatkan prestasi dan lakukan yang terbaik. Masa depan kalian, teruslah berjuang demi izzul islami di bumi NKRI ini. Semoga kalian kelak menjadi pemimpin yang amanah, turut mewarnai negeri ini dengan warna Islam tentunya. Selanjutnya, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar di Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu guru dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kami. Kami percaya bahwa Bapak Ibu pengajar telah mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Sabar dalam mendidik anak-anak kami sehingga mereka bisa jadi seperti ini. Itu artinya kami sudah sangat tepat dalam mengambil keputusan kami untuk menyekolahkan anak-anak kami di Yayasan Miftahul Ulum ini. Oleh karena itu, tidak ada kalimat lain selain ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu pengajar serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar di Yayasan Miftahul Ulum ini. Dan selanjutnya, kami mohon maaf Bapak Ibu pengasuh, pendiri, ustadz dan ustazah atas segala tingkah laku anak-anak kami selama di pondok ini. Banyak menguji kesabaran para ustadz, pengasuh, pendiri. Ini untuk Bapak Sepuh dan Ibu Sepuh. Bapak Ibu, berjuanglah terus, sabarlah terus. Karena kesabaran itu tidak sekali, tidak dua kali, dan tidak tiga kali. Namun kesabaran itu sampai di akhir hayat hidup kita. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekedar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan pribadi. Saya tidak akan pernah lupa dari salah, lupa dan dosa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih kami sampaikan
Acara ke-8 Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Ashabul Firdaus MPDI Al-Hafidh. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'azimi pendiri Yayasan Miftahul Ulum Bapak Haji Ali Murya dan Ibu Hajah Indah Syarifah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Bapak Haji Muhammad Rif'an, Ibu Pengasuh Ma'had Putri Ibu Hajah Umi Nadhirah, Manajer Pendidikan Miftahul Ulum Ibu Hajah Linda Nuria, Kepala Sekolah SMA dan SMP Al-Quran Miftahul Ulum, Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah dan anak-anak semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan, diberikan waktu luang, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara tahunan di Miftahul Ulum ini, yakni wisuda Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, ini kami tidak panjang lebar Ibu, mengingat sudah siang. Singkat saja, acara wisuda pada tahun ini sedikit berbeda karena mengingat masa pandemi Covid masih ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 ya, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini kalau kita fahami, saya mengambil kesimpulan sangat cocok sekali ketika Bapak Ibu menghijrahkan anaknya ke pesantren, ke pondok pesantren. Ya. Di masyarakat harus ada yang hijrah ke pesantren. Ya. Harus ada. Tidak boleh tidak boleh suruh kerja semuanya, tidak boleh ya. Karena ayat ini mengatakan
min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya. Sebagian harus ada liyatafaqahu fid din, memperdalam ilmu agama. Harus ada. Ya. Maka inilah calon-calon generasi ulama. Anak-anak kita inilah calon-calon generasi ulama. Ya. Kita hampir setiap minggu dapat kiriman WA. Apa itu? Kiriman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering dapat. Ternyata kabar apa, siapa yang meninggal? Banyak kiai-kiai, para habaib itu yang meninggal dunia. Entah ada apa di negara kita tahun-tahun ini. Ya, kalau kita mengambil sisi positifnya, apa positifnya? Berarti kita harus segera mempersiapkan generasi-generasi berikutnya untuk menggantikan para kiai-kiai tadi, para habaib tadi. Nah, maka di sini anak-anak ya lebih serius lagi dalam menghafal Al-Qur'annya ya. Insya Allah ketika kalian menjadi ahlul Qur'an, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat ya. Banyak kelebihan-kelebihan para penghafal Al-Qur'an. Begitu juga orang tuanya ketika punya anak, punya keluarga yang hafal Al-Qur'an, insya Allah menurut hadis Rasulullah, pertama akan dipakaikan mahkota kebesaran oleh Allah untuk kedua orang tua. Begitu juga ahlul Qur'an insya Allah akan bisa memberi syafaat ke keluarganya sebanyak 10 orang insya Allah ya. Maka lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Qur'an ya. Baik, saya kira tidak panjang lebar, saya kira cukup itu. Tadi sudah banyak yang disampaikan, mengingat sudah siang, jadwalnya 11:30 harus selesai soalnya ya. Karena masih banyak rangkaian, ada bagi rapot, ada makan siang juga, maka tidak banyak yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Acara ke-9 doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Khairul Anwar. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat walhum wal amwat. Wa salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الدعوة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اكشف عنا من الخلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much. Terima kasih kami sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati, dipersilakan untuk meninggalkan panggung. Allahumma sholli ala Mustafa imamil ulumi wa bahril waba. Allahumma sholli ala Mustafa imamil ulumi wa bahril waba. Nabiyyu tasiruk Bahamil ilaih Rasulun duzandur Rihalu ilaih Wahada syafaq Uhdiyat ilaih Wahada syafaq Uhdiyat sholli ala Mustafa imamil ulumi wa bahril waba. Allahumma sholli ala Mustafa imamil ulumi wa bahril waba. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi